Halo semuanya, selamat jumpa kembali di channel ini. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat suasana di lokasi wisata Pantai Pangandaran. Saya berkunjung ke lokasi ini pada tanggal 17 Februari 2025. Jadi sekitar 2 minggu sebelum menjelang bulan Ramadan ya teman-teman. Dan dikarenakan ini bukan momen libur panjang, bisa dilihat ya teman-teman, untuk pengunjung di wisata Pangandaran ini cukup lengang. Untuk tiket masuk ke wisata Pantai Pangandaran ini dikenakan tarif Rp20.000 per orang. Jadi bukan per kendaraan ya teman-teman, jadi dihitung per orang. Dan untuk parkir kendaraan roda 4 itu dikenakan tarifnya sebesar Rp15.000. Nah, untuk tiket masuknya ini berlaku selama 3 hari. Dan selain berlaku untuk Pantai Pangandaran, tiket masuk ini juga berlaku untuk masuk ke Pantai Batu Hiu. Jadi jangan sampai hilang tiketnya ya teman-teman. Dan seperti ini ya suasana ketika bukan di momen libur panjang di Pantai Pangandaran. Suasananya cukup sepi teman-teman. Malam harinya juga cukup tenang banget ya, jarang sekali lalu lalang kendaraan. Jadi kalau teman-teman ingin suasana tenang di Pantai Pangandaran ya jangan di momen ketika libur panjang ya. Nah, bisa dilihat juga ya kemarin ketika libur Idul Fitri, suasananya rame banget ya, banyak diberitakan di berita di TV maupun di media sosial. Nah, kali ini saya sedang berada di jalan Pantai Barat ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini banyak hotel-hotel terkenal yang ada di Pangandaran. Kemudian di sebelah kanan jalannya ini merupakan area pantai dari Pantai Barat. Pantai Barat ini biasa dijadikan oleh wisatawan ini sebagai tempat berenang ya teman-teman. Tapi perlu diperhatikan juga ya, untuk berenang di Pantai Pangandaran ini harus mengikuti instruksi dari pengelola wisata Pangandaran, karena ada beberapa titik yang menggunakan bendera merah itu dilarang berenang ya. Jadi untuk keselamatan harus mengikuti semua petunjuk yang ada di area wisata ini. Dan kali ini juga saya akan menginap di Hotel Grand Palma Pangandaran, salah satu hotel baru yang ada di Pangandaran, dan lokasinya ada di ujung dari Jalan Pantai Barat, langsung berbatasan dengan cagar alam ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin dekat dengan area cagar alam, bisa menginap di Grand Palma Pangandaran ini ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya juga saya sudah mereview salah satu hotel juga yang ada di sini, yaitu Horizon Palma Pangandaran. Nah, teman-teman bisa cek ya di video sebelumnya untuk suasana di Hotel Horizon Palma Pangandaran. Nah, di sini juga kami melewati Hotel Krishna Beach tadi ya, yang bentuknya ikonik seperti kapal. Kemudian melewati pasar Pangandaran, pasar oleh-oleh, dan ini ada Surya Kencana Hotel ya di sebelah kiri. Jadi banyak hotel-hotel terkenal yang ada di Pangandaran ini berada di wilayah Pantai Barat. Suasana cukup lengang ya teman-teman, karena bukan momen libur panjang. Dan tidak ada lagi yang jaga parkir ya di area Pantai Pangandaran ini, karena untuk parkirnya sudah berbayar ketika masuk gerbang wisata Pantai Pangandaran. Nah, di depan yang gedung tinggi itu adalah Laut Biru Resort ya teman-teman. Ada hotel dan resortnya juga di Laut Biru. Ini kami juga melewati Grand Aquarium Hotel, kemudian ini ada Horizon Palma Pangandaran, dan di sampingnya ini adalah Grand Palma Pangandaran. Nah, untuk area parkir dari Grand Palma Pangandaran ini berada di depan hotelnya ya teman-teman. Jadi tidak ada basement di hotel ini. Untuk area parkirnya outdoor seperti ini. Oke, sebelum masuk ke area hotelnya, di sini saya akan perlihatkan sedikit suasana di Pantai Pangandaran ya teman-teman. Nah, ini di area depan gerbang pintu masuknya ya.
di alun-alun Pangandaran. Di sini ada Pangandaran Sunset. Tamannya ini terlihat rapi ya teman-teman. Cuman untuk air mancurnya ini tidak dinyalakan karena mungkin sepi pengunjung juga ya. Nah, di sini juga ada spektrum. Jadi tempat untuk melihat pemandangan ke area pantai. Namun di beberapa bagian spektrum ini untuk pagarnya sudah berkarat dan keropos sepertinya teman-teman. Jadi kalau bawa anak-anak naik ke sini harus hati-hati ya. Dan ini saya sudah berada di depan area dari Hotel Grand Palma Pangandaran. Nah, di depan itu cagar alam ya teman-teman. Nah, ini pintu masuk menuju ke area cagar alam. Untuk masuk ke area cagar alam ini dikenakan Rp25.000 per orang. Ini area parkirnya untuk Hotel Grand Palma Pangandaran. Dan seperti ini suasana malam hari di depan dari area hotelnya teman-teman. Terlihat cukup sepi ya. 2 minggu menjelang lebaran, jadi suasananya seperti ini ya di Pantai Pangandaran. Jam 8 malam pun di sini sudah terlihat sepi teman-teman. Nah, di depan dari area hotelnya di sini ada tempat bilas, jadi yang sudah berenang di pantai bisa bilas di area depan hotelnya. Oke, kita lanjut masuk ke area lobbynya ya teman-teman. Nah, di sini untuk pintunya sudah pintu otomatis. Nah, ini area resepsionisnya ya teman-teman. Banyak kursi tunggunya di sini. Nah, di sebelah kiri area kolam renang dan di depan ini area dari restorannya teman-teman. Nah, untuk sarapannya pun nanti di area sini ya teman-teman. Nah, di sini ada lift dan ada akses tangganya juga ya. Di sini saya juga akan perlihatkan restonya ya yang ada di rooftop teman-teman. Dan ini buka sampai jam 10 malam. Nah, ini untuk tempat makannya ada yang indoor ber-AC seperti ini. Kemudian ada juga yang areanya di sini area outdoor seperti ini ya teman-teman. Jadi menghadap ke pantai barat Pangandaran. Dan ini menu-menunya yang ada di restoran di Grand Palma Pangandaran. Untuk menunya cukup variatif ya, ada menu lokal dan western. Untuk harganya masih cukup terjangkau ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat lebih detail, bisa di pause dulu videonya ya. Ini saya pesen ramen dan ini rasanya enak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke area kamarnya. Nah, di sini saya menginap di tipe family eksekutif. Untuk harga per malamnya di Rp1.500.000 untuk 4 orang sudah termasuk sarapan. Nah, untuk komplimennya lengkap ya, air mineral juga dapat 4 botol. Kemudian ada kulkas mininya juga, teko, pemanas air juga ada ya teman-teman. Kemudian di sini di sampingnya ada cermin yang full body, disediakan gantungan baju juga teman-teman. Dan karena ini hotel syariah, di sini juga disediakan mukena, sarung dan
Al-Quran ya. Nah, begitu masuk di sini ada kompartemen penyimpanan barang, kemudian ada tempat sandal, dapat sleeper 4 pasang juga ya teman-teman. Nah, ini suasana kamarnya seperti ini. TV-nya ini sudah smart TV dan ukurannya cukup besar ya, di 52 inch. Ini ruang keluarganya teman-teman. Dan dari ruang keluarga ini kita bisa lihat ke area kolam renang. Ini yang tipe family eksekutif. Nah, untuk TV-nya ini juga bisa diputar, jadi bisa menghadap ke area ruang keluarga ataupun ke area kamarnya. Nah, untuk tempat tidurnya tersedia 2 ranjang double ya, seperti ini. Untuk pencahayaannya pun di kamarnya cukup ya teman-teman. Dan di sini ada balkonnya juga. Nah, kalau balkon yang dari ruang keluarga itu dikunci teman-teman. Kalau yang ini dibuka. Nah, di samping tempat tidur di sini ada kompartemen penyimpanannya juga. Kemudian ada safe deposit box dan ada gantungan bajunya lagi nih. Jadi ada 2 gantungan bajunya ya. Tadi ketika masuk di depan pintu masuk, dan di kamar ada 1 lagi tempat gantungan baju. Lanjut ke area kamar mandinya ya teman-teman. Untuk pintunya ini pintu lipat ada 2 ya untuk area kamar mandi. Kemudian ini area toiletnya. Handuknya juga disediakan 4 ya. Kemudian wastafel, ada hair dryernya juga. Amenitiesnya cukup lengkap ya teman-teman. Ada botol air mineral juga di kamarnya. Nah, untuk sabun dan sampo itu disediakan dalam botol isi ulang. Dari area shower ke area klosetnya itu ada sekat kaca, jadi di area klosetnya ini tetap kering ya teman-teman. Tentunya sudah ada water heaternya juga ya. Dan di sini juga dapat tambahan 4 botol minuman Glacier, dan itu gratis ya teman-teman untuk Glaciernya. Jadi dapat sekitar 8 botol air mineral. Nah, kemudian TV-nya bisa diputar seperti ini ya teman-teman. AC-nya juga dingin ya, karena ada 2 di kamar dan di ruang keluarganya. Dan di sini juga ada kolam renangnya. Kolam renangnya ini cukup luas, ada perosotannya juga untuk anak-anak ya. Ini kolam anak-anaknya, yang depan ini kolam dewasa. Di area kolam renangnya juga banyak tempat duduk ya teman-teman, jadi bisa sekalian bersantai di area kolam renangnya. Di sini tidak ada yang jaga ya, jadi kalau bawa anak-anak memang harus hati-hati teman-teman. Lanjut ke fasilitas berikutnya. Di hotel ini juga di lantai 3-nya itu ada musolanya ya teman-teman. Nah, ini dari koridor hotelnya bisa lihat langsung ke area cagar alam. Nah, di sini saya akan menuju ke area musolanya, teman-teman. Nah, ini
ini di area musolanya di sini cukup luas. Ada musola untuk laki-laki dan perempuannya dipisah ya teman-teman. Nah, ini dia area musolanya di Hotel Grand Palma Pangandaran. Dan dari musola ini kita bisa lihat ke area pantai timur. Nah, di sini juga ada smoking area ya teman-teman, dekat dari musola. Kemudian dari lantai 3 ini kita bisa lihat ke area kolam renangnya. Dan di lantai 3 ini juga ada playgroundnya ya teman-teman. Nah, kalau dilihat ini playgroundnya lumayan cukup lengkap. Jadi yang bawa anak-anak di sini ada tempat hiburannya ya, ada kolam renang, ada playground. Kemudian di samping dari playground di sini ada tempat gymnya teman-teman. Peralatannya ini cukup lengkap juga ya teman-teman, dan sudah disediakan dispenser air mineral, jadi tinggal bawa botol minumnya aja ya. Nah, ini menghadap ke pantai timur dan ke area cagar alam. Yang di belakang dari Hotel Grand Palma juga itu merupakan parkiran untuk bis ya teman-teman. Nah, disediakan handuk juga di area tempat gymnya ini ya. Dan seperti ini peralatan gym yang berada di Hotel Grand Palma Pangandaran. Fasilitasnya cukup lengkap ya, ada musola, ada playground, kemudian ada tempat gymnya, ada kolam renang. Dan ke area pantai barat pun tempat berenang ini cukup dekat. Nah, ini area pantai baratnya teman-teman. Dan di sebelah kanan ini merupakan area dari pantai timur. Dekat juga dengan masjid tempat jumatannya berada di belakang dari hotel ini. Nah, untuk liftnya dindingnya ini pakai kaca ya, jadi ketika naik lift kita bisa lihat pemandangan ke bagian dalam hotel. Dan ini menu sarapan paginya ya, di sini ada menu-menu tradisional, menu-menu lokal. Banyak macamnya ya di sini teman-teman untuk menu lokalnya. Kemudian ini aneka sambalnya, ada beberapa jenis juga untuk sambal dan kerupuknya teman-teman. Dan ada ikan tuna bakar ya, ikan bakarnya ini teman-teman. Kemudian ini makanan beratnya, ada nasi, kemudian kacang panjang, sayur kacang panjang ya, dan banyak lagi teman-teman. Nah, kemudian di sini ada menu minumannya, ada teh, kopi, gula, creamer, lengkap pokoknya teman-teman. Kemudian ada jamunya juga ya. Dan untuk jenis minumannya di sini cukup banyak. Jus-jusnya ini juga cukup banyak ya teman-teman. Dan di sini juga ada bubur lengkap dengan toppingnya, bubur ayam. Nah, di sampingnya ada tempat mie rebus ya teman-teman. Kemudian ini ada live cooking, nasi goreng dan mie goreng. Kemudian ada soto juga. Dan ini roti-rotiannya ya, lengkap dengan mesin pemanggang roti. Dan ada kue dan pudingnya juga ya teman-teman. Kemudian ada goreng-gorengannya juga. Jadi menunya cukup lengkap. Nah, di sini ada stasiun untuk salad. Ada stasiun untuk buah-buahannya juga ya teman-teman. Selain di area restorannya, di depan dari area kolam renang juga ada stasiun untuk egg cornernya di sini. Dan menu westernnya ada di depan dari area kolam renang. Oke, sekian videonya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.